Halo, kali ini kita akan berbicara masalah kasus-kasus keselamatan kerja. Maksudnya kasus-kasus akibat dari pelanggaran ketentuan-ketentuan K3. Nah, di sini saya menggunakan PowerPoint yang dibuat oleh senior jenengan, yaitu Mas Adi Nur, Mas M. Zikri, dan Mbak Intan. Ini saya pilih karena PowerPoint-nya sangat bagus sekali, lengkap, menarik ya. Jadi terima kasih telah membuat PowerPoint yang bagus untuk ketiga mahasiswa tersebut. Ini bisa menjadi acuan atau standar bahwa kalau Anda membuat sebuah presentasi ya semacam ini. Jadi agar klien Anda nantinya itu akan tertarik membeli barang atau produk jenengan. Oke, kita langsung saja. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian K3 terlebih dahulu. Nah, di sini keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 adalah upaya perlindungan yang ditujukan agar tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja atau perusahaan selalu dalam keadaan selamat, sehat, serta agar setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Nah, ini keputusan Menaker nomor 463 ya tahun 93. Nah, sekarang tujuan K3 ya. Menurut Sumakmur 1992, ini tahun tahun pembuatannya ya. Ini merupakan suatu buku. Berarti tujuan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 adalah sebagai berikut: melindungi tenaga kerja atas hak dan keselamatan dalam melakukan pekerjaan untuk kehidupan, untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan kinerja ya. Kemudian menjamin keselamatan orang lain yang berada di tempat kerja. Orang lain ini kan biasanya orang lewat gitu kan. Kalau ada bengkel di pinggir jalan, kemudian tabung asitilinnya meletus, nah, orang yang di pinggir jalan kan juga kena imbasnya juga kalau tabungnya besar kan. Nah, kemudian sumber produksi dipelihara dan dipergunakan secara aman dan efisien. Lanjut, ini ada pengertian kecelakaannya sekarang. Nah, tadi K3, sekarang kecelakaan kerja. Kecelakaan tidak terjadi kebetulan, tentu saja ya, melainkan ada sebabnya. Oleh karena itu ada penyebabnya. Oleh karena ada penyebabnya, sebab kecelakaan harus diteliti dan ditemukan ya. Kecelakaan itu ada sebabnya, kemudian diteliti dulu. Kenapa sih kok bisa kan gitu. Agar untuk selanjutnya ada tindakan korektif, preventif ya, sehingga kecelakaan yang serupa itu dapat dicegah atau diminimalisir ya, baik impact ataupun kuantitasnya gitu. Itu juga menurut Sumakmur yang ditulis dalam bukunya di 2009. Nah, di sini ada ilustrasi sebuah animasi tentang ketidakdisiplinan menerapkan K3. Utamakan keselamatan. Baik, nah ini lanjut tadi, utamakan keselamatan ya.
Ada kasus pertama ini yang akan kita bahas di sini, yaitu kronologi kebakaran pabrik kembang api Tangerang. Ya, di sini sebanyak 23 orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka dalam kebakaran tersebut ya, di Desa Blimbing, RT 20 RW 10 Tangerang, Banten. Nah, kebakaran ini ilustrasinya ya disebabkan atau diduga dipicu oleh hubungan arus pendek listrik dalam pabrik tersebut. Adanya ledakan diduga karena api yang mengenai bahan-bahan kimia dalam pabrik. Ya, bahan kimia tentunya kalau di pabrik kembang api ya mudah terbakar kan. Oke, ini analisis kasusnya ya. Yang pertama adalah standar bangunan yang digunakan sebagai pabrik itu lebih condong pada gudang. Nah, berarti kan dugaannya itu sebenarnya gudang tetapi dijadikan pabrik kan begitu ya. Nah, terlebih lagi pabrik kembang api ya yang bahan bakunya sangat mudah terbakar. Jadi kan pasti bangunannya harus khusus ya. Tidak sembarangan. Maksudnya khusus itu ya ada beberapa fitur safety-nya semacam penyembur air otomatis, kemudian sirkulasi. Kalau terjadi kebakaran langsung semua ventilasi menutup agar oksigennya habis, kemudian apinya padam sendiri. Pintunya itu juga juga terbuat dari benda-benda yang tidak menghantarkan panas. Nah, kan gitu. Kalau pintunya besi, kebakaran ya kan panas. Ya. Kalau panas bukanya gimana? Nah, susah juga kan. Buka benda panas itu, megang aja nggak berani, apalagi membuka pintu yang panas kan gitu. Banyaknya pekerja pabrik tersebut yang tidak terdaftar pada asuransi ya. Kemudian ada pabrik tersebut juga banyak mempekerjakan anak-anak kecil ya di bawah umur, kemudian yang sudah non produktif berarti yang simbah-simbah juga di situ dipekerjakan. Kemudian perlindungan terhadap pekerja serta fasilitas K3 yang kurang memadai. Nah, tidak diperhatikan tentunya. Kemudian jalur evakuasi sangat perlu diperhatikan. Berarti kan tidak diindahkan ya jalur evakuasi itu, karena dari beredarnya kabar bahwa banyak korban dikarenakan pintu utama pabrik tidak dapat terbuka terkunci. Nah, mungkin tadi itu kalau kebakaran bahan bakunya besi ya, besi murni, kemudian tipis, aduh ngulet itu pasti. Udah ngulet panas lagi, susah terbuka gitu ya. Kemudian kasus yang kedua ini tersengat listrik ya. Ini bekasnya di sini ada darahnya di sini. Dua pekerja bangunan tewas ya. Dua pekerja bangunan tewas tersengat listrik saat sedang bekerja memindahkan batu bata di bangunan lantai 2 di Jalan HM Bakrun ya, Purwokerto Timur. Dikarenakan kelalaian dari pekerja yang tidak mengetahui letak kabel listrik ya. Letak kabel listrik PLN tidak strategis, kemudian posisi kawat rendah sehingga kepala korban langsung mengenai kawat listrik. Nah, berarti ini nggak pakai helm kan? Sudah pasti ini. Nah, kemudian ini pasal yang dilanggar nih. Terjadinya kecelakaan ini disebabkan adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 ya, tentang keselamatan kerja, yaitu pelanggaran pasal 3 nomor 1F ya, menyediakan APD untuk pekerja. Ini wajib. Kemudian pelanggaran pasal 3 ayat 1Q, mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya ya. Jadi ini memang kalau ada aliran listrik diproteksi terlebih dahulu itu, jadi biar tidak membahayakan. Kemudian pelanggaran pada pasal 3 ayat 1R. Nah, di sini menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada area kerja. Ini pada area kerja ya. Kemudian pada pekerjaan yang berbahaya kecelakaan menjadi bertambah tinggi. Ya, jadi di sini maksudnya pada pekerjaan yang berbahaya ini baletnya terlalu over ya. Jadi harus ada pengamanan tambahan pada area kerja atau pekerjaan dengan bahaya kecelakaannya itu tinggi gitu ya. Seumpama ya tadi itu ada kabel ya, kabelnya harus diisolasi terlebih dahulu kalau tidak bisa dipindahkan kan, seperti itu. Kemudian pelanggaran pasal 9, pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan
setiap tenaga kerja baru tentang spot berbahaya, APD, dan cara bekerja. Itu spot berbahaya itu harus diberi sign, kemudian diberi APD, dan cara bekerjanya di sini seperti ini. Itu jangan kamu injak ini. Kalau mengangkat barang berat tolong lewat sana karena di sini ini masih soft lantainya, jadi nanti bisa berbahaya dan seterusnya. Itu harus diberitahu gitu. Kemudian pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pada pasal 86 ayat 1 dan pasal 87 ayat 1 ini tentang penerapan manajemen K3. Ya, manajemen di sini termasuk kontrol APD dan lain sebagainya gitu. Kemudian asuransi juga. Nah, di ayat ini nanti dijelaskan secara eksplisit gitu. Kemudian ini saran ya, saran. Memberikan atau memberi dan mewajibkan penggunaan alat-alat pelindung diri pada pekerja itu jelas karena ada di undang-undang ya. Kemudian memberi pelatihan K3 kepada pekerja. Kemudian memberi tanda peringatan bahaya di sekitar kabel tersebut. Nah, di sini kalau memberi pelatihan K3 itu biasanya tukang sendiri yang mencari sebuah pelatihan atau lembaga sertifikasi. Jadi kalau tukang sudah ini loh, saya sudah tersertifikasi dan di situ ada materi K3-nya atau nilai tentang kepatuhan K3. Di situ kan bisa dilihat. Oh, dia itu disiplin memakai APD. Itu oke. Nah, ini ada kasus ketiga tentang 4 pekerja di pabrik gula tewas tersiram air panas. Nah, di sini 4 pekerja cleaning service tewas setelah tersiram air panas dalam tangki. 1 pekerja lainnya selamat namun mengalami luka parah. Pabrik gula rafinasi PT Dharma Pala Usaha Sukses, Cilacap, Jawa Tengah. Nah, di sini penyebab dasar kecelakaan kerja adalah human error. Dalam hal ini kesalahan letak pada operator kran. Nah, kesalahan di operatornya mungkin lalai ya atau bagaimana. Kemudian sang operator kran kurang hati-hati serta teliti. Kemudian penyebab kecelakaan yang lain adalah kurangnya pengawasan manajemen dalam bidang kesehatan, keselamatan dan keamanan pada perusahaan tersebut gitu. Dan ini pasti hasil dari penyelidikan ya. Oke. Nah, solusi mengatasi masalah pada kasus yang telah diilustrasikan sebelumnya. Nah, di sini dibuatkan peraturan yang mewajibkan bagi setiap perusahaan untuk memiliki standarisasi yang berkaitan dengan keselamatan karyawan, perencanaan, konstruksi, alat pelindung diri, monitor peralatan dan sebagainya. Nah, jadi awal pendirian perusahaan mungkin gitu ya. Yang kalau sudah terlanjur berdiri ya gimana? Ya harus ada enhancement. Ya, enhancement seumpama tidak ada monitoring perawatan atau peralatan secara berkala ya ditindak, diberi sanksi administratif atau denda kan gitu. Nanti kan biar dia memperbaiki. Ini loh ada aturan baru. Nah, gitu toh. Kemudian adanya pengawas yang dapat melakukan pengawasan agar peraturan perusahaan yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan kerja dapat dipatuhi. Nah, berarti kan ada supervisornya kan. Kemudian dilakukan penelitian yang bersifat teknis meliputi sifat ciri-ciri bahan yang berbahaya, pencegahan atau peledakan gas atau bahan beracun lainnya. Nah, di sini biasanya bisa menggandeng universitas ya. Nah, biasanya perusahaan mengirim surat, tolong ini saya punya pabrik seperti ini, diteliti spot-spot mana saja yang berbahaya, kemudian apa yang harus kita lakukan. Nah, bisa saja di sini ya menggandeng universitas. Nah, kemudian berilah tanda-tanda peringatan bahan-bahan beracun atau berbahaya pada alat-alat tersebut yang dan letakkan di tempat yang aman gitu. Ya pasti kalau ini ada tanda mudah terbakar gitu, biasanya sudah ada kalau sign semacam ini.
Yang berikutnya, dilakukan penelitian psikologis tentang pola-pola kejiwaan yang menyebabkan terjadinya kecelakaan, serta pemberian diklat tentang kesehatan dan keselamatan kerja pada karyawan. Nah, biasanya kalau ini kan sudah ada tesnya. Loh, Anda itu orangnya acuh, sembrah, itu kan bisa diestimasi ya, tidak memastikan sih, tidak diestimasi dari tes tersebut. Kemudian mengikut sertakan semua pihak yang berada dalam perusahaan ke dalam asuransi. Nah, di sini memang solusinya bagus sekali, ya. Tapi ini memang implementasinya agak susah apabila kita basisnya itu UMKM. Nah, ini memang agak susah kalau di UMKM. Kalau perusahaan yang benar-benar sudah besar itu insya Allah bisa, karena manajemennya rapi. Tapi kalau UMKM itu manajemennya kan masih semedulur ya, peseduluran gitu. Jadi belum begitu mengikat, karena juga memang mereka pasti keuntungannya tidak sebesar yang perusahaan-perusahaan besar kan gitu. Ini juga menjadi pertimbangan tersendiri. Mungkin nanti pemerintah daerah memberikan pelatihan-pelatihan gratis seumpama seperti itu. Kemudian sosialisasi undang-undang tadi yang sudah disinggung di slide sebelumnya. Nah, begitu kan bisa juga. Jadi ya sebenarnya memberitahu si juragan-juragan ini bahwa Anda harus memperhatikan anak buah Anda, kasihan karena dia juga mempunyai keluarga, dan ini juga bisa melanggar undang-undang, dan Anda bisa juga terkena masalah apabila tidak melakukan manajemen K3 kan gitu. Ya, tapi kalau UMKM biasanya resikonya emang minim ya, karena usaha kecil ya. Baik, terima kasih telah menonton video ini, dan semoga video kasus-kasus tentang pelanggaran K3 ini bisa bermanfaat.